Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Bor tahun 2017. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam, tampak sebuah mobil yang membawa banyak barang tengah menyusuri jalan. Di mobil ini terdapat sepasang suami istri yang akan pindah ke sebuah desa. Awalnya semua tampak tenang, sampai secara mengejutkan seekor kelinci meloncat ke jalan sehingga sang suami harus membanting setir. Hal ini menyebabkan sang istri terbangun. Tidak berselang lama dari dalam hutan, terlihat sekawanan babi yang berlarian diikuti oleh suara geraman mengerikan. Merasa ada yang tidak beres, maka mereka berniat segera melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba 1 tahun kemudian, di desa yang seharusnya pasangan suami istri tadi tuju, 2 orang warga bernama Ken dan Blue tengah membicarakan mengenai pagar-pagar peternakan warga yang roboh dan hewan-hewan ternak yang hilang tanpa diketahui penyebabnya. Pada waktu yang sama, sebuah keluarga dalam perjalanan menuju ke desa. Mereka terdiri atas Bruce yang merupakan suami dari Debbie, lalu Ella yang merupakan anak mereka, dan kekasih Ella bernama Robert, serta adik Ella yang bernama Bart. Di sebuah bar, seorang gadis bernama Sasha sedang bersiap-siap untuk buka. Selang beberapa saat, Ken yang merupakan ayah dari Sasha datang. Melihat keluarga Bruce yang singgah ke sebuah toko, Sasha merasa mengenali mereka. Rupanya Ken memang mengenali Debbie yang memiliki seorang saudara di desa mereka, tapi tidak mengenali Bruce karena memang Bruce adalah suami baru Debbie. Beralih pada seorang pria bernama Bernie yang tengah memberikan susu kepada hewan ternaknya. Tidak berselang lama keluarga Bruce datang, di mana ternyata Bernie adalah adik dari Debbie. Setelah melepas rindu, Bernie mengajak mereka beristirahat. Malam hari di wilayah peternakan, seorang pria merasa heran dengan anjingnya yang tidak ada, hingga dia mendengar gonggongan anjing tersebut di luar peternakan. Oleh sebab itu, pria ini mencoba mencari seraya memanggil sang anjing. Sampai di pagar kawat pembatas, pria ini berhenti akibat mendapati pagar yang bergerak-gerak dan rintihan anjingnya serta suara geraman aneh. Malang bersama dengan itu, pagar kawat roboh sehingga mengait kaki dia. Melihat sesuatu di dalam hutan, pria ini mencoba menyeret dirinya walau masih tersangkut. Namun secara perlahan, sesosok makhluk raksasa mengerikan muncul di atas dia, lalu dengan cepat menarik pria tersebut. Keesokan pagi, Ken yang akan memperbaiki pagar peternakan meminta Blue membawakan minuman dari bar. Ketika tengah menyiapkan perlengkapan, tiba-tiba Ken mendengar raungan aneh dari dalam hutan. Di bar, Sasha yang asik melayani pelanggan didatangi oleh Blue yang meminta 1 kardus minuman pesanan ayah Sasha. Pada malam hari, tampak 2 buah tenda yang ada di pinggir hutan tetapi masih berada dalam wilayah peternakan. Di salah satu tenda terdapat pasangan kekasih bernama Ryan dan Hannah. Dikarenakan tidak ingin rekan mereka mendengar apa yang akan dilakukan, maka Hannah meminta Ryan keluar untuk memastikan rekan mereka tidak ada di sekitar tenda. Pada tempat lain, Ken dan Blue yang telah selesai memperbaiki pagar asik bersantai di area peternakan sembari menikmati minuman dan makanan yang diberikan oleh Sasha. Dari tempat mereka berada, Ken melihat tenda dan cahaya api di kejauhan. Lantaran tenda tersebut dibangun dalam wilayah peternakan tanpa izin, maka Ken mengajak Blue untuk menegur orang-orang itu. Hanya saja akibat terlalu kobam, mereka terpaksa menuju ke sana dengan berjalan kaki. Sementara itu, Hannah melihat sekelebat bayangan melintas di luar tenda. Tidak berselang lama, Hannah mendengar suara Ryan yang diikuti oleh suara gaduh. Mengira Ryan sedang mempermainkan dia, tentu saja Hannah menjadi marah. Sayang, suara gaduh di sekitar tenda semakin menjadi-jadi sehingga rasa marah Hannah tadi berubah menjadi takut. Saat suara gaduh hilang, Hannah berniat mengintip. Namun secara mengejutkan, tubuh Ryan yang berlumuran darah mendarat ke dalam tenda sehingga Hannah menjadi panik. Bersama dengan itu, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa dengan tanduk besar di moncongnya muncul dan menyerang Hannah. Dalam perjalanan, Ken dan Blue mendengar suara raungan. Begitu diteropong, Blue sangat tersentak melihat seekor babi raksasa yang telah memporak-porandakan tenda. Oleh karenanya, Blue segera melepaskan timah panas.
Malang dalam kondisi kobam ini, Blue tidak mengenai sang babi yang langsung menghilang ke dalam hutan. Akibat hal ini, Blue mengajak Ken kembali ke mobil agar bisa pergi mencari bantuan. Tapi menurut Ken, mereka lebih dekat ke tenda dibanding menuju ke mobil, sehingga sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu apa yang terjadi dan membawa orang-orang di tenda itu ke mobil. Mendengarnya, Blue berkata, siapapun yang sebelumnya ada di tenda sekarang sudah tidak ada lagi. Sayang, Ken bersikeras menuju ke sana. Benar saja, mereka pun akhirnya mendapati tubuh Ryan dan Hana yang sudah dalam kondisi tercabik-cabik. Melihat dua buah tenda yang hancur, Ken berasumsi masih ada lagi orang lain di sana, karena tidak mungkin orang yang mereka temukan hanya camping berdua dan tidur terpisah. Oleh sebab itu, Ken berniat mencari orang yang lain. Namun akibat peluru habis, Ken meminta Blue kembali ke mobil guna mengambil amunisi, sedangkan dia mencoba mencari ke dalam hutan. Cukup jauh berjalan, Blue mendengar suara aneh tapi tidak melihat apa-apa sehingga mulai merasa takut. Tanpa Blue sadari, sekelebat bayangan melintas hingga sang babi raksasa yang sangat mengerikan ini pun menampakkan diri, lalu dengan cepat menyerang Blue. Di perkemahan, Ken menemukan sebilah belati dan lampu. Dari sebuah dompet, Ken menemukan kartu pengenal seorang pria bernama Matthew yang fotonya berbeda dengan wajah pria di tenda. Pada waktu yang sama, pria bernama Matthew tersebut sedang berjalan di tengah hutan bersama sang kekasih yang bernama Sheridan. Menyadari Sheridan yang sedikit takut akibat lupa jalan pulang, maka Matthew sengaja menceritakan kisah monster yang menghuni hutan kepada Sheridan. Namun kisah Matthew terhenti tatkala dia mendengar suara. Sedangkan dari sudut hutan, monster babi tengah mencari mereka. Merasa ada yang aneh, maka Matthew meminta Sheridan diam. Sayang, Sheridan menganggap Matthew hanya menakut-nakuti dia. Tapi saat suara semakin mendekat, Matthew memutuskan untuk mematikan senter. Malang begitu senter kembali dinyalakan, Matthew mendapati Sheridan yang sudah tertancap di tanduk seekor babi raksasa. Pemandangan ini sontak membuat Matthew sangat terkejut, sehingga hanya bisa berteriak meminta tolong ketika monster itu mengayun-ngayunkan Sheridan. Setelah meletakkan tubuh Sheridan ke tanah, sang monster pun menyerang Matthew. Selang beberapa waktu di dalam hutan, Ken menemukan jejak kaki. Saat diikuti, Ken akhirnya melihat batok Matthew yang sudah tergeletak di tanah. Tidak jauh dari situ, Ken juga menemukan Sheridan yang masih hidup namun dalam kondisi sekarat. Sementara di balik pepohonan, sang babi tengah mengintai Ken. Beruntung Ken mendengar suara. Menyadari si babi ada di sekitar situ, maka Ken meminta Sheridan diam dan menyembunyikan dia ke bawah batang pohon yang tumbang serta menutupinya dengan jaket, sedangkan dia akan memancing babi itu menjauh. Ken lantas bersiap dan sengaja bersiul untuk menyambut kedatangan babi tersebut. Tepat saat sang babi muncul, Ken bergegas lari sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil mengecoh babi itu, Ken segera mendatangi Sheridan. Sayang, Sheridan tidak bertahan dari luka yang dia alami. Malangnya lagi, sang babi kembali dan langsung menyeruduk Ken tanpa ampun. Keesokan pagi di rumahnya, Bernie memiliki rencana untuk mengajak Bruce dan keluarganya berenang di sungai. Bart yang sering menonton film psikopat seperti film Charlie's Farm meminta sang paman membawa senjata untuk berjaga-jaga. Sebenarnya Debbie keberatan, tapi setelah Bruce membenarkan permintaan Bart, akhirnya Debbie hanya bisa diam sembari menunjukkan wajah kesal. Di bar, Sasha yang tengah membersihkan meja tiba-tiba dilecehkan oleh seorang pria. Hal ini tentu saja membuat Sasha marah dan menghajar pria tersebut. Namun sang pria justru memaki-maki Sasha. Bernie yang kebetulan datang dan mendengar sontak menumbangkan pria itu dengan sekali hantaman. Sasha pun langsung meminta Bernie untuk mengeluarkan pria yang sudah tidak sadarkan diri ini. Melihatnya, keluarga Bruce yang sedang menunggu di mobil merasa takut sekaligus takjub dengan kekuatan Bernie. Bernie kemudian memesan sejumlah makanan dan minuman untuk bekal tamasya bersama keluarganya. Mengetahui Bernie akan berenang di sungai yang ada di wilayah peternakan, maka Sasha menitipkan pesan kepada Bernie jika bertemu ayahnya agar segera menghubungi dia. Menurut Sasha, sang ayah dan Blue seharusnya sudah kembali pagi ini, tapi sejak tadi malam ponsel mereka tidak bisa dihubungi. Selang beberapa waktu, Bernie dan keluarganya tampak asik menikmati liburan di sungai. Setelah cukup puas bermain dengan Bart, Bernie memohon izin untuk pergi mencari Ken dan Blue sesuai pesan Sasha tadi.
Debbie yang menyadari wilayah peternakan itu seluas 2 juta hektar pun bertanya bagaimana cara Bernie menemukan kedua orang tersebut sementara mereka ditinggal di sini. Tapi Benny berkata dia tidak akan pergi lama lantaran Ken dan Blue sebelumnya dia ketahui sedang memperbaiki pagar yang berjarak beberapa kilometer saja dari tempat mereka berada sekarang. Jadi dia pikir kedua orang itu hanya tertidur akibat kobam berat. Lagi pula masih ada Bruce yang menjaga mereka di sini. Dalam perjalanan, tampak Bernie sangat asik menikmati sebuah lagu hip hop hingga tiba-tiba kembali ke pinggir sungai. Ternyata keluarga Bruce mendengar suara benturan keras tersebut. Oleh karenanya Bruce memutuskan untuk memeriksa dengan ditemani oleh Robert yang sebenarnya enggan meninggalkan Ella. Di lokasi kejadian, Bernie berusaha mendobrak pintu mobil yang penyok. Setelah berhasil keluar, Bernie bergegas mengambil pisau dan senjata. Lantas melakukan perburuan terhadap hewan yang menerjang mobil dia tadi. Sementara itu, Robert mengungkapkan kepada Bruce bahwa dia akan melamar Ella. Namun Bruce yang belum mengenal keluarga Robert terlihat kurang setuju karena khawatir akan masa depan Ella, kendati mengetahui dirinya hanya ayah tiri Ella. Ucapan Bruce tentu saja membuat Robert tersinggung sehingga berkata Bruce sendiri telah menikah sebanyak 3 kali. Pada waktu yang sama di bar, Sasha masih mencoba menghubungi ponsel Ken dan Blue, tapi tetap saja tidak berhasil tersambung. Melihat kegelisahan Sasha ini, seorang pelanggan bernama Ernie mencoba menenangkan dia dengan berkata bahwa di luar sana tidak ada apa-apa selain debu dan ayam jantan. Namun pembicaraan mereka dipotong oleh seorang pria bernama Jack. Menurut Jack, ada seekor babi hutan raksasa yang merobohkan pagar peternakan dan membunuh hewan-hewan ternak mereka selama ini. Akibat mereka tidak percaya, maka Jack mengingatkan kembali mengenai peristiwa yang menimpa sebuah mobil 1 tahun yang lalu, di mana mobil itu ditemukan hancur, sedangkan pasangan suami istri yang mengendarai mobil dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Namun malam itu Jack melihat seekor babi seukuran mobil VW Combo yang di mulutnya menggelantung tubuh seorang wanita. Jack segera melaporkan hal tersebut kepada polisi, tapi polisi justru menertawai dia. Sayang hal yang sama pun terjadi di bar karena mereka mengetahui reputasi Jack yang merupakan seorang pemabuk tua. Padahal apa yang dilihat Jack menjawab tentang peristiwa naas yang dialami oleh pasangan suami istri di awal film. Meski tidak percaya dengan kisah dari Jack, Sasha yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dan Blue terpaksa menitipkan bar kepada Ernie sementara dia pergi mencari mereka. Di area peternakan, Robert dan Bruce terhenti manakala melihat seekor babi raksasa. Ukuran tubuh sang babi sempat membuat Bruce terpukau. Sayang Robert yang merasa takut tiba-tiba mendorong Bruce dan langsung kabur seorang diri, sehingga tanpa ampun sang babi menerkam Bruce. Bernie yang kebetulan tiba di sana mencoba untuk menyerang, tapi peluru yang dia lepaskan hanya berhasil mengusir babi tersebut. Selang beberapa saat, Ella dan lainnya melihat Robert yang dengan panik berlari, sembari berteriak memerintahkan mereka untuk pergi karena ada seekor babi liar. Sayang mereka justru menertawakan Robert yang takut terhadap babi. Namun setelah Robert memberitahu bahwa Bruce tewas, sontak mereka menjadi terdiam hingga tiba-tiba ketika mereka masih histeris dengan kejadian itu, Bernie datang mengajak mereka pergi mencari tempat aman, bahkan harus menyeberangi sungai. Singkat waktu pada malam hari, rupanya sang babi berhasil melacak mereka. Menyadari hal itu, Bernie memerintahkan mereka bergegas kabur. Malang dalam usaha ini, Bart tersungkur. Naasnya lagi, belum sempat mereka melakukan apa-apa, monster itu dengan cepat menarik Bart. Merasa tidak mampu menyelamatkan Bart, maka Bernie mengajak Debbie dan Ella pergi menyelamatkan diri sebelum babi tersebut kembali. Selang beberapa waktu mereka sampai ke sebuah gudang kecil dan memutuskan untuk berlindung di sana. Debbie yang menganggap Bernie tidak berusaha menolong Bart menjadi marah, namun Bernie hanya bisa meminta maaf dan mencoba menenangkan dia. Parahnya lagi, senjata yang Bernie bawa juga hilang saat serangan tadi sehingga mereka hanya bisa menunggu. Cukup lama menunggu, akhirnya udara terasa semakin dingin. Oleh sebab itu, Bernie berencana untuk mencari ranting di luar gudang dan meminta mereka mengawasi dari jendela. Rencana ini sebenarnya ditolak oleh Debbie dan Ella, tapi dengan bermodal sebilah pisau, Bernie tetap memutuskan keluar. Namun belum sempat pintu dibuka, secara mengejutkan sang babi mendobrak pintu.
Tidak memiliki pilihan lain, Bernie pun maju menyerang babi itu. Setelah berhasil membuat si babi terluka dan mundur, Bernie memerintahkan Debbie dan Ella pergi, sedangkan dia akan menghadapi babi tersebut. Dari situ pertarungan yang sebenarnya pun terjadi. Cukup lama bertarung, akhirnya Bernie pun menyerah di bawah telapak kaki sang babi. Sementara itu, Debbie dan Ella yang merasa kelelahan dan menganggap sudah cukup jauh pergi, memutuskan untuk menyalakan api dengan harapan babi tadi takut terhadap api tersebut. Setelah beberapa titik api dinyalakan, mereka juga membuat obor. Pada momen ini, Debbie masih berharap Bernie dapat menghabisi si babi. Tapi harapan itu langsung pupus ketika sang babi yang berlumuran darah muncul tepat di hadapan mereka. Dalam keadaan takut, mereka berusaha menghalau babi ini dengan obor. Hanya saja api tidak membuat babi itu gentar, bahkan berhasil menyerang Ella. Saat harapan sudah tidak ada lagi, tanpa diduga sebuah mobil datang menerjang babi tersebut. Ternyata mobil ini dikemudikan oleh Sasha yang mencari ayahnya. Melihat ukuran babi itu, Sasha menjadi percaya dengan cerita Jack. Sasha lantas meminta Debbie mengambil sebuah shotgun dari mobil. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Debbie untuk membalas kematian keluarganya. Setelah yakin si babi mati, Sasha mengajak mereka segera pergi. Baru saja mobil itu bergerak, mereka pun bertemu dengan Bernie dan Bart yang entah bagaimana bisa selamat. Melihatnya tentu saja membuat mereka sangat bahagia dan langsung mengajak keduanya pergi. Yang tidak mereka sadari, seekor babi raksasa muncul di belakang mobil. Jika diperhatikan, tanduk pada moncong babi ini tidak sepanjang babi yang telah mereka habisi. Hal ini menyiratkan bahwa babi raksasa lebih dari satu ekor. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.